Pada episode sebelumnya, memperlihatkan keluarga Ling yang diserang oleh keluarga Cheng dan Sekte Tianlong, sungguh memilukan keadaan ayah Jian Chen, terikat pada papan kayu dengan keadaan tak berdaya. Jian Chen pun murka dan segera menyelamatkannya. Kepala klan Cheng yang ingin menghadang Jian Chen pun haruslah tewas seketika. Kejadian itu menyebabkan Ruoxue menyerang membabi buta, hingga tiba waktunya Jian Chen menebaskan pedangnya, seseorang kemudian menangkis dan menghentikan laju serangannya. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Kurang beberapa senti serangan Jian Chen menebas Ruoxue, seseorang kemudian menghentikannya. Jian Chen pun memilih mundur, menjaga jarak sembari memperhatikan keadaan. Dari kepulan asap, kemudian muncul sesosok lelaki tua. Dia adalah Tetua Yan, sosok alkemis nomor 1 dan juga merupakan guru dari Ruoxue. Bocah, umurmu tak seberapa, tapi ucapanmu arogan sekali anak muda. Aku adalah Yan Chunqiu, sang alkemis nomor 1 yang kau rendahkan itu. Lantang tetua itu tak terima sembari memperkenalkan dirinya. Kau datang tepat waktu kakek tua, jawab Jian Chen pun sembari menodongkan pedangnya. Sementara itu, Ruoxue dipapa oleh tuan muda ketiga, dikarenakan pertarungannya, Ruoxue pun terluka. Kakek Yan, hari ini kita harus melenyapkan Jian Chen demi Ruoxue dan ayahnya, selain itu juga demi Sekte Tianlong, agar tak muncul lagi masalah serupa ke depannya. Teriaknya kepada sang tetua. Tenanglah nak, dalam 10 tarikan nafas, kupastikan dia binasa, ucap tetua Yan dengan percaya dirinya. Bocah, terimalah kematianmu, teriak tetua Yan mengerahkan kekuatannya menyerang Jian Chen. Jilatan api meluap-luap kemudian meluncur ke arah Jian Chen. Tak tinggal diam, Jian Chen kemudian menggunakan jurus serangan darah, mengkonter serangan sang tetua. Serangan keduanya pun beradu, menyebabkan ledakan yang begitu dahsyatnya. Kakek Yan merupakan master alam Zenyuan tingkat 9, dengan serangan ini, aku khawatir, bahkan mayat Jian Chen takkan bersisa, ucap Li Yunzi. Aku berharap guru bisa menyisakan tubuhnya, kupastikan akan mempermalukannya, ucap Ruoxue dengan seringai jahatnya. Bocah, jangan salahkan aku tidak membatasi kekuatanku, salahkan dirimu telah menyinggung Sekte Tianlongku, teriak tetua Yan menyaksikan ledakan yang disebabkan kekuatannya. Namun kenyataan tak sesuai dengan harapan, dari dalam kobaran api itu, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki berjalan keluar dari ledakan itu. Apa hanya ini seluruh kekuatanmu? Kalau begitu, tidak ada seorang pun dari kalian yang boleh pergi dari sini hidup-hidup, ucap Jian Chen sembari tertawa. Tak ayal ketiga orang itu pun terperangah. Orang yang mereka anggap mati ternyata masih hidup bahkan tak terluka. Mana kekuatan yang kau banggakan itu Pak Tua? Kalau hanya segini sebaiknya bermimpi saja, teriak Jian Chen menyerang sang tetua. Ternyata kau sudah mencapai alam Zenyuan tingkat 9 juga, ucap tetua itu dengan sekuat tenaga menahan serangan Jian Chen. Hei tua bangka, jangan bandingkan aku denganmu, ucap Jian Chen sembari mengeluarkan jiwa bela dirinya. Senjata tetua itu pun retak dan patah karena tak sanggup menahan kekuatan Jian Chen. Lesatan kekuatan kemudian menghujam tubuh tetua Yan, ledakan besar pun tercipta. Dari kepulan asap yang disebabkan ledakan itu, terlihat sosok tetua Yan dengan penampilan yang begitu mengenaskan. Mata Li Yunzi dan Ruoxue terbelalak tak percaya, orang yang mereka anggap dikjaya, juga tak mampu melawan Jian Chen. Jian Chen, kamu berani menghancurkan alkemis nomor 1 Sekte Tianlong, teriak Li Yunzi tak terima. Memangnya kenapa? Sebentar lagi akan tiba giliranmu, ucap Jian Chen sembari mengusap pedangnya. Gawat, ayo kita cepat pergi, ucap Li Yunzi memegang tangan Ruoxue sembari berlari. Sudah kubilang bukan, tak ada satupun dari kalian yang bisa pergi hari ini, ucap Jian Chen melesat dan kemudian menendang punggung sang tuan muda. Orang ini benar-benar terlalu cepat. Gumam Yunzi memuntahkan cairan merah dan terbanting ke tanah. Li Yunzi, berlututlah, ucap Jian Chen menodongkan pedangnya ke arah Yunzi. Jian Chen, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini, aku adalah tuan muda ketiga Sekte Tianlong. Ucap Li Yunzi memperingatkan. Jian Chen kemudian mematahkan salah satu kaki Li Yunzi, sehingga mau tak mau dia berlutut di hadapan Jian Chen. Tak selesai di situ saja, Jian Chen kemudian mendaratkan sebuah tendangan, menghantam rahang Yunzi, hingga terpelanting ke belakang. Cheng Ruoxue, sekarang apa kamu masih mengira bahwa kamu lebih baik dariku, ucap Jian Chen melirik Ruoxue dengan tatapan merendahkan. Ruoxue kemudian terduduk di tanah, air matanya berlinang meratapi apa yang telah dia lakukan.
Ayahnya, tunangannya, dan gurunya, semuanya telah dikalahkan oleh orang yang telah dia hina dan dia injak-injak harga dirinya. Mengapa semuanya jadi begini? Dia sungguh tak dapat menerima semua yang terjadi padanya. Ruoxue, apa kamu sudah memikirkan kata-kata terakhirmu? Ucap Jian Chen sembari melangkah. Aku tidak menyalahkanmu membatalkan pertunangan kita, akan tetapi, kamu berulang kali memaksaku, bahkan menangkap ayahku lalu menyiksanya. Jadi, hari ini kamu akan membayar apa yang kau lakukan dengan nyawamu, ucap Jian Chen hendak menghujamkan pedangnya ke arah Ruoxue. Sampai jumpa Ruoxue, ucap Jian Chen menusukkan pedangnya. Belum sampai ujung pedang Jian Chen, sebuah suara menghentikannya. Gawat Jian Chen, para pembunuh dari desa Serigala Darah sudah tiba. Ucap lelaki itu sembari terengah-engah. Dari kejauhan, terlihat sekelompok orang sedang berlari menuju kediaman keluarga Ling. Saudara-saudaraku, hancurkan kediaman keluarga Ling hingga rata dengan tanah. Teriak ketua kelompok Serigala Darah memerintahkan pasukannya. Seringai jahat kembali menghiasi wajah Ruoxue dan Li Yunxi. Serigala Darah datang tepat waktu, gumam Ruoxue dalam hatinya. Untunglah, begitu Serigala Darah datang, keadaan akan berubah, ucap Li Yunxi sembari tersenyum jahat. Jian Chen, pimpinan Serigala Darah adalah master tingkat 1 alam Zenling, kita bukanlah lawannya, sekarang cepat pergi, teriak patriark keluarga Ling memerintahkan Jian Chen. Jian Chen, jangan bengong saja, cepat pergi, teriak Tai San kepada Jian Chen. Kakek, paman, aku akan membantu kalian menghabisi pasukan pedang darah terlebih dahulu, setelah itu, kita hadapi bandit-bandit itu bersama, ucap Jian Chen sembari melesat menuju medan pertempuran. Pasukan pedang darah, tahan pasukan keluarga Ling sampai Serigala Darah tiba, perintah Li Yunxi kepada pasukannya. Jian Chen kemudian mengerahkan kekuatannya, menerobos dan menghancurkan formasi pertahanan tentara pedang darah. Ledakan pun tercipta, susunan formasi pedang darah pun hancur. Jian Chen kemudian membantai pasukan pedang darah tanpa ampun. Melihat susunan pertahanan hancur, patriark keluarga Ling memerintahkan orang-orangnya untuk turun membantu Jian Chen. Kalang kabut sudah pasukan pedang darah dibuatnya, tunggang langgang mereka melarikan diri, tak dihiraukan sumpah serapah Li Yunxi kepada mereka. Meskipun tentara pedang darah sudah kita kalahkan, akan tetapi, ketua kelompok Serigala Darah adalah master yang kuat, kami semua bukanlah lawannya, ucap Tai San. Benar Jian Chen, kita tak bisa dibandingkan dengannya. Apakah kau punya solusi? Ucap patriark keluarga. Tenang saja kakek, setelah ini, kalian bantu aku menghadapi Serigala Darah. Aku punya rencana untuk mengalahkan mereka, ucap Jian Chen dengan percaya diri. Baiklah Jian Chen, nasib keluarga Ling ada di tanganmu, ucap kepala keluarga sembari memegang pundak Jian Chen. Musuh besar sudah di depan mata, keluarga Ling harus menyatukan hati, percayakan semua kepada rencana Jian Chen, ucap patriark keluarga Ling kepada pasukannya. Kalian berencana ingin mati. Siapa di antara kalian yang membunuh saudaraku? Cepat keluar, teriak pimpinan Serigala Darah sembari mengacungkan tombaknya. Aku tahu siapa yang membunuhnya, teriak Li Yunxi. Siapa kamu? Tanya pimpinan Serigala Darah. Aku Li Yunxi, putra ketiga sekte Tianlong. Aku tahu siapa yang membunuh saudaramu, ucap Li Yunxi sembari menelangkupkan kedua tangannya. Tuan muda ketiga, tanpa mengurangi rasa hormat, katakanlah, siapa yang membunuh saudaraku, lanjut pria botak itu. Dialah orang yang ada di depan kita, dia adalah Jian Chen, bukan hanya membunuh saudara kalian, dia juga dengan sombongnya ingin melenyapkan desa Serigala Darah. Seluruh keluarga Ling juga terlibat. Jangan biarkan satupun dari mereka hidup, ucap Li Yunxi sembari menunjuk ke arah Jian Chen. Aku juga menjaminnya, teriak Ruoxue menguatkan Li Yunxi. Jangan tergesa-gesa tuan muda. Aku akan mengirim seseorang untuk melenyapkan keluarga Ling, ucap pria botak itu. Pasukan Serigala Darah, siapa yang berani membunuh mereka? Teriaknya kepada seluruh pasukannya. Tiba-tiba, seseorang dengan dua buah kapak di tangan melesat maju. Aku yang akan membunuh mereka, ucap pria berkapak itu, dengan percaya dirinya. Tanpa basa-basi, lelaki berkapak itu kemudian maju menyerang. Jangan langsung membunuhnya, potong kaki tangannya untuk makanan macan dahan hitam, teriak pria botak. Tenang saja ketua, ucap lelaki itu sembari memacu harimau tunggangannya. Hei nak, ucapkan pesan terakhirmu.
Ucap lelaki berkapak dengan percaya dirinya. Omong kosong, ucap Jian Chen menebaskan pedangnya. Dengan sekali serang, lelaki arogan itu pun tumbang. Saudaramu benar-benar sampah, ucap Jian Chen. Semua orang ternganga, mereka tak percaya melihat anggotanya tumbang sekali serang. Ling Jian Chen, sejak kapan kau menjadi sekuat ini? Apa sejak awal aku sudah salah pilih, gumam Ruoxue dalam hati. Ling Jian Chen, aku akan membantai kalian semua, teriak pria botak dengan murkanya. Kau ingin membantai keluargaku dengan pasukan tak bergunamu, mimpi saja. Ucap Jian Chen meremehkan sembari tertawa. Terprovokasi oleh ucapan Jian Chen, pria botak itu melepaskan macan dahan hitam tunggangannya untuk menyerang Jian Chen. Macan dahan hitam tingkat 2, serangannya setara dengan Master Alam Zenling. Aura merah terpancar dari tubuh macan itu, secepat kilat menyerang. Jian Chen menahan serangan itu menggunakan pedangnya, namun, perbedaan kultivasi menyebabkan Jian Chen terkena serangan dan harus mundur dan terluka. Sang macan dahan pun mengaum dan hendak menyerang kembali. Melihat Jian Chen terluka, Tai Jun pun hendak maju membantu, namun dihentikan oleh Jian Chen. Aku tidak apa-apa paman, aku hanya mengukur kekuatannya, ucap Jian Chen menghentikan Tai Jun. Mulai hari ini, kupastikan, desa Serigala Darah sudah tidak ada, ucap Jian Chen. Ling Jian Chen, mau mati saja kau masih sombong. Sekarang akuilah bahwa kau hanya seorang pecundang, ucap Li Yunzi sembari tertawa. Tuan Muda Li, macan dahan hitamku sudah melewati ratusan pertempuran, tak ada yang bisa mengalahkannya, ucap pria botak sembari tertawa. Jika memang seperti itu, aku punya permintaan, tolong berikan Jian Chen kepada kami berdua, maka, Sekte Tianlong akan berhutang budi pada kalian. Baiklah Tuan Muda, aku akan memberikannya kepadamu, ucap pria botak mengiyakan. Apa yang akan kau lakukan kepadanya? Tanya pria botak itu. Aku akan membakar kedua kakinya hidup-hidup, lalu membiarkannya melihat kakinya sendiri dipatahkan, dia pasti merasa kesakitan, ucap Li Yunzi berapi-api. Benar sekali, jangan biarkan dia mati begitu saja, aku akan mencongkel kedua matanya dan memotong lidahnya, ucap Ruoxue menambahi. Kebencian mereka berdua sudah sampai pada titik tertinggi, sehingga keduanya kompak akan menyiksa Jian Chen. Pimpinan Serigala Darah hanya bingung melihat ekspresi psikopat mereka berdua. Baiklah Tuan Muda, jika Tuan Muda berkehendak seperti itu, aku akan melakukannya. Ling Jian Chen, apa kamu melihatnya? Inilah akibatnya jika berani menyinggung Sekte Tianlong. Kau seharusnya tahu bahwa ada orang yang tak bisa kau singgung. Berhati-hatilah pada kehidupan berikutnya, ucap Li Yunzi sembari tertawa. Jian Chen kemudian tertawa mendengar apa yang disampaikan Yunzi. Monster tingkat 2 memang hebat, tapi sudah kukatakan, jika desa Serigala Darah akan musnah hari ini, ucap Jian Chen dengan seringai bengisnya. Jian Chen, mau mati saja kau sangat angkuh. Dahan hitam, habisi dia, teriak pria botak memerintahkan macan dahan hitam untuk menyerang Jian Chen. Tak menunggu lama, sang macan pun melompat menyerang Jian Chen. Jian Chen hanya tersenyum sembari berkata, Xiao Bai, sekarang giliranmu. Xiao Bai kemudian melompat menerjang macan dahan hitam, dengan sekali terkam, macan dahan hitam pun tumbang. Semua orang terkejut melihat kehadiran bala bantuan yang dipanggil Jian Chen. Tidak mungkin, bukankah harimau itu sudah mati? Ucap pria botak itu gemetar tak percaya dengan yang dilihatnya. Tidak mungkin, pada saat itu, ayah tidak mampu menaklukkan harimau putih itu, kenapa Jian Chen mampu menaklukkannya, ucap Li Yunzi gemetar ketakutan. Kematian macan dahan hitam otomatis menambah semangat orang-orang keluarga Ling, sorak-sorai penuh semangat berkumandang di halaman keluarga. Ling Tiejun juga terlihat memapah Tiexin. Serigala Darah, bukannya kalian ingin melenyapkan keluarga Lingku, ucap Jian Chen sembari mengelus Xiao Bai. Tuan Ling Jian Chen, ini semua hanya salah paham. Aku salah. Keluarga Ling dan desa Serigala Darah itu sejalan, ini semua salah paham, ucap pria botak sembari bersujud ketakutan. Ini adalah cincin penyimpananku, semua tabunganku ada di dalamnya. Kumohon ampuni nyawaku, ucap pria botak sembari menyerahkan cincin penyimpanannya. Ini memang sebuah kesalahan, pertempuran ini hanya antara keluarga Ling dan keluarga Cheng. Aku serahkan perempuan ini kepada Tuan Ling, ucap Li Yunzi sembari mendorong Ruoxue.
Li Yunzi, apa yang kau lakukan? Ucap Ruoxue tak percaya terkejut. Diamlah kau perempuan jalang, jika bukan karenamu, bagaimana aku menyinggung Tuan Muda Ling? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Ling, ucap Li Yunzi menamparkan Ruoxue hingga terjatuh. Ruoxue pun merasa dikucilkan, dan kini, semua mata memandang dan merendahkan. Kenapa semua bisa seperti ini? Kenapa aku harus mengkhianati Jian Chen? Kenapa aku harus merendahkan keluarga Ling? Gumam Ruoxue menyesali semua perbuatannya. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Semua ini berawal dari Jian Chen. Jika dia bersedia memaafkanku maka, gumam Ruoxue dalam hatinya. Kak Jian Chen, maafkan aku bersalah, ucap Ruoxue mengiba. Mereka yang memaksaku, aku sungguh terpaksa, aku masih mencintaimu, jadi ku mohon jangan bunuh aku. Ucap Ruoxue memohon sembari menangis. Ruoxue, kamu tahu aku tidak menyalahkanmu. Tapi, kamu tidak seharusnya menyentuh keluargaku. Jian Chen kemudian memanggil pedangnya. Hari ini mari kita akhiri semuanya, lanjut Jian Chen mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Apa yang mau kau lakukan Jian Chen? Ucap Ruoxue terbata-bata. Kesalahanmu tak bisa ku maafkan, ucap Jian Chen seraya menebas leher Ruoxue. Li Yunzi dan pimpinan Serigala Darah terkejut melihat Ruoxue mati di tangan Jian Chen. Li Yunzi, Serigala Darah. Sekarang waktunya kita selesaikan urusan di antara kita, ucap Jian Chen sembari melangkah. Tuan Ling, orang yang menyinggungmu sudah mati, bolehkah kami pergi? Ucap Ketua Serigala Darah gemetar. Iya Tuan Ling, bisakah kita akhiri di sini saja? Lanjut Li Yunzi menguatkan Ketua Serigala Darah. Sejak kalian ingin melenyapkan keluargaku, hanya kematianlah akhir dari nasib kalian, ucap Jian Chen sembari menyerang bersama dengan Xiao Bai. Tanpa menunggu aba-aba, kedua orang itu pun tewas di tangan Jian Chen. Sedangkan di sisi lain, sang alkemis nomor 1 Sekte Tianlong hanya ternganga, melihat tuan mudanya mati di ujung pedang Jian Chen. Tuan Jian Chen, maafkan orang tua ini, aku bersedia mengabdi kepada keluarga kalian, ucap tetua itu sembari ketakutan. Tanpa menghiraukan si kakek tua, pedang Jian Chen menyasar cepat menusuk jantung tetua itu. Matilah dengan tenang, keluarga Lingku tak membutuhkan sampah sepertimu, ucap Jian Chen membunuh kakek tua itu. Semua pasukan keluarga Ling, bunuh semua orang yang berkaitan dengan mereka, perintah Ling Jian Chen kepada seluruh pasukannya. Tak butuh waktu lama, orang-orang itu pun tewas tak bersisa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk alur ceritanya. Jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan notifikasinya, agar kamu tahu video update dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.